kita mulai kan? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu dalam acara pengajian online bulanan Priska pada malam hari yang berbahagia ini. Kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Yang kami hormati Ibu Dawam sebagai Ketua sekaligus Pembina TNCF Priska. Yang kami hormati guru kita Ustazah Umi Rolia. Yang kami hormati ibu-ibu ketua dari Priska Kudus, Priska Lombok, ibu ketua dari Priska Madura dan juga Tumanggung. Yang kami hormati ibu-ibu pengurus Priska yang sedang hadir pada malam hari ini. Singkatnya, hadirin jamaah pengajian Priska yang sedang online pada malam hari yang berbahagia ini. Acara pengajian bulanan Priska TNCF pada hari Selasa atau bertepatan dengan malam Rabu tanggal 11 November 2025 segera kita akan mulaikan. Dengan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama pembukaan, acara kedua sambutan dari Ibu Ketua, acara ketiga pengajian dari Ustazah, acara keempat nanti ada sesi tanya jawab, acara kelima doa sekaligus penutup yang dibawakan oleh Ustazah nanti. Oke, baiklah semua ibu-ibu jamaah pengajian Priska yang hadir pada malam hari ini. Untuk lebih barokahnya acara kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya sambutan dari Ibu Ketua Priska TNCF, yaitu Ibu Dawam. Kepada Ibu kami silahkan. Terima kasih Bu Khairil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Umi Rolia, ibu-ibu pengurus Priska TNCF, dan ibu-ibu anggota Priska TNCF yang pada malam hari ini berkesempatan untuk hadir untuk bisa mengikuti pengajian rutin online kita. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT pada malam hari ini sudah bisa berkumpul di berapa 17 orang. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya akan nambah, ibu-ibu yang lain akan nyusul karena ini di Lombok sudah Isya ini tadi Ustazah. Jadi mungkin ibu-ibu masih melaksanakan salat Isya. Ustazah, terima kasih banyak untuk tetap bersamai kami. Jadi dari berapa kali pertemuan sebelumnya saya memang minta gak usah ada sambutan biar cepat, biar langsung. Tapi sebenarnya ibu-ibu kurang semangat kalau nggak ada jel-jelnya itu Ustazah. Makanya kita awali dengan jel-jel saja dulu. Jel-jel kita biar semangat. Siap ibu-ibu? Siap. 1, 2, 3. Priska. Tangguh. Priska. Tangguh. Priska. Tangguh. Alhamdulillah. Nah, udah semangat kita ikuti kajian dari Ustazah Umi Rolia. Kalau semangat insya Allah
bisa masuk ilmunya, nanti akan banyak kita Amin. dapatkan manfaat. Ya, nanti di akhir nanti kita akan mungkin ada dialog lagi. Itu saja dulu Ustazah, yang penting Ibu-ibu sudah semangat. Oke. Monggo dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, itulah tadi sambutan dari Ibu Ketua Umum, Ibu Dawam. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi membuat kita menjadi lebih semangat lagi untuk ikut kajian bulanan kita setiap bulan ya Ibu-Ibu ya. Ya, oke. Selanjutnya pengajian yang akan disampaikan oleh guru kita Ustazah Umi Rodia. Kepadanya disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'd. Yang terhormat Ibu Ketua Periska TNCFPT Jarum, Ibu Saat Kurniati atau Ibu Dawam, beserta seluruh ibu-ibu semuanya yang hadir pada kajian Zoomiyah kita pada malam hari ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat, rasa sayang saya karena Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan karunia, taufik, hidayah, dan inayah kepada kita semua. Alhamdulillah dengan nikmat sehat, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, yang semoga Allah menurunkan kefahaman kepada kita tentang ilmu yang bermanfaat yang akan kita jadikan bekal untuk meraih keberuntungan, kesuksesan, dan tentunya kebahagiaan dunia khususnya akhirat. Amin Allahumma amin. Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan teruntuk kekasih Allah, Rasul akhir zaman, Rasul panutan umat, Rasul pemimpin umat, Rasul pembawa syafaat, yang bersama-sama kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang istiqomah, dan semoga termasuk kita semua di dalamnya. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini sebagai nasihat untuk diri saya pribadi tentunya, dan semoga menjadi nasihat yang baik untuk kita semua, saya mengambil tema, ya kalaupun ini pengulangan, semoga menjadi sebuah penguatan karena tidak ada yang kebetulan, termasuk memilih tema materi pada malam hari ini. Saya mengambil tema tentang merencanakan akhir yang baik. Ya, entah beberapa hari ini setelah pulang dari Tanah Suci, rasanya hati saya tuh masih sangat, masih sangat kayak terasa sangat dekat dengan kematian gitu ya. Jadi semoga ini bisa melembutkan hati kita semua, bahwa kita semua itu punya batas akhir, dan ketika batas akhir itu kita imani, maka yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan gitu ya. Jadi makanya temanya merencanakan akhir yang baik. Karena segala sesuatu harus direncanakan. Yang direncanakan saja belum tentu terrealisasi, apalagi yang tidak punya rencana.
Rencana yang sudah pasti akan datang pada diri kita semua gitu ya, bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Walikulli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita itu dinasehatkan oleh ulama, jangan pernah takut dengan kematian. Jadi kemanapun, dimanapun, kematian itu pasti akan datang menghampiri kita kalau itu sudah menjadi takdir kematian kita. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8 bahwa kematian yang sesungguhnya kita takut, niscaya kematian itu akan datang menghampiri kita. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang selalu mengingat kematiannya dan bersegera mempersiapkan bekal untuk kematiannya. Kemudian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya lonceng kematian itu berbunyi sebanyak 4 kali. Lonceng kematian sebagai peringatan kepada umat manusia itu dibunyikan sebanyak 4 kali. Lonceng kematian yang pertama dibunyikan ketika manusia berusia 40 tahun. Maka lonceng kematian yang pertama itu dibunyikan sebagai bentuk pengingat dan peringatan untuk kita. Maka kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf surat 46 ayat 15. Surat Al-Ahqaf surat ke-46 ayat 15. Kami wasiatkan kepada agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapihnya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia atau anak itu berkata, "Wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Engkau ridhoi dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Ya, terima kasih. Usia 40 tahun dikatakan dalam Islam adalah usia yang matang. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam sabdanya, barang siapa yang mencapai usia 40 tahun, ketika usia matang, kemudian amalnya berubah, bertambah menjadi baik, maka itu pertanda ampunan dan rahmat Allah itu akan turun untuknya. Dan barang siapa yang mencapai usia matang yaitu 40 tahun, tapi tidak menjadikannya lebih baik dalam beramal, maka sisa umurnya akan menjadi pemberat dosa-dosanya sampai hari di mana ia diwafatkan oleh Allah. Maka ketika usia 40 tahun, ulama memberikan nasihat kepada kita, seharusnya ketika kita mencapai usia 40 tahun, sudah tidak lagi berhitung apa yang kita peroleh, tetapi memperhatikan apa yang sudah kita perbuat. Yang kita perbuat itu menjadikan Allah itu ridho dengan apa yang kita lakukan. Agar setiap hal sekecil apapun yang kita lakukan tidak menjadi sebuah yang sia-sia, tetapi menjadikan Allah ridho, menerima itu sebagai amal ibadah yang kemudian Allah berikan balasan pahala yang disimpan sampai hari kiamat. Jadi menurut ulama, ketika 40 tahun, kalau kita sering orang awam mengatakan puncak kesuksesan, biasanya dialami ketika usia 40 tahun. Ini kesuksesan yang tanda kutip ya. Yang sebagian manusia mengira ini kesuksesan dunia. Puncak karir itu biasanya diraih di usia 40 tahun.
Padahal yang dimaksudkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 adalah kesuksesan dalam berpikir gitu ya, mempergunakan akalnya ketika di usia 40 tahun sudah mempersiapkan bekal apa yang akan aku perlihatkan kelak di hadapan Allah. Bukan apa yang sudah aku raih di usiaku yang sudah mencapai 40 tahun yang nilainya adalah dunia. Tapi kesuksesan di sini digarisbawahi adalah kesuksesan kematangan berpikir yang sudah jauh ke depan. Visionernya adalah akhirat. Bukan lagi berpikir tentang kesuksesan dunia. Ya, artinya kesuksesan akhirat tanpa meninggalkan kepentingan dunia. Tetap mengambil bagian dunia, tetapi bagian dunia itu diambil untuk wasilah agar meraih kesuksesan yang sesungguhnya, yaitu menjadi orang-orang yang beruntung kelak di akhirat. Lonceng kedua dibunyikan ketika usia manusia mencapai 50 tahun. Ya, makanya yang 50 tahun itu biasanya suka mengait-ngaitkan dengan karena umur kali ya, karena usia, dan seterusnya. Ya biasa kalau 50 tahun kalau udah gini, maaf ya saya tuh udah nggak bisa duduk lama, umur gitu ya misalnya. Atau diajak apa-apa, maaf ya udah 50 tahun beda, udah karena faktor gitu ya. Itu karena memang loncengnya sudah berbunyi 2 kali. Jadi peringatan itu sudah lebih kita rasakan. Tanpa kita sadari kita selalu membawa-bawa umur gitu ya. Lemah dikit, faktor gitu ya. Lupa sedikit, faktor gitu. Ya karena memang genderang lonceng kematian kita sudah ditabuh, dibunyikan sebanyak 2 kali. Yang artinya harusnya ketika usia 50 tahun, prasangka kita sudah tidak lagi kepada prasangka-prasangka yang tidak baik. Sehingga di usia 50 tahun kita akan mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, kesenangan. Karena apa? Yang kuat muncul di usia 50 tahun menurut ulama harusnya adalah husnudzon. Prasangka baik. Prasangka baik inilah yang kemudian akan melahirkan sifat ridho. Kenapa kemudian husnudzon itu akan melahirkan ketenangan? Ya karena harusnya usia 50 tahun itu tahu bagaimana cara menghadirkan kebahagiaan. Bukan mencari kebahagiaan lewat orang lain, tapi kebahagiaan yang kita hadirkan dari diri kita sendiri. Ketika kita berprasangka baik kepada Allah, berprasangka baik kepada manusia, maka akan lahir tadi sifat syukur yang akan menghantarkan kepada sebuah sikap ridho. Kalau Allah sudah maha baik, kita punya Allah yang maha baik, terus kenapa kita harus berharap kepada manusia? Ya. Cerita sedikit ya ibu-ibu, kemarin waktu saya umroh bulan Oktober itu, ketika di hotel, saya bertemu dengan rombongan jamaah umroh dari Tasik, namanya travel TSW kalau nggak salah, TSW Travel. TS-nya ternyata mungkin Tasik apa gitu ya. Itu jamaahnya rata-rata lansia. Yang mohon maaf tidak bermaksud merendahkan, mereka itu memang benar-benar penampilan orang-orang yang berasal dari desa, yang juga memperlihatkan mungkin profesinya ya, sepertinya kebanyakan petani. Jadi ketika mereka ke resto gitu ya, makan di resto hotel, saya melihat penampilan yang sangat sederhana. Seketika itu saya berkata pada diri saya sendiri, sampai saya video ibu, saya videoin tuh bapak-bapak satu persatu dengan sendal jepitnya, mohon maaf, dengan celana cekaknya yang hanya sampai di bawah lutut. Ibu tahu kalau bapak-bapak yang ke sawah pakai celana cekak yang di bawah lutut, pakai kaos panjang yang hadiah mungkin dari sebuah merek ini ya, apa namanya, pestisida, dengan sangat sederhana, dengan apa adanya gitu ya,
mereka duduk di resto di sebuah hotel di tanah suci gitu. Saya mengatakan gitu ya, ya Allah ya Rob, ampuni dosa-dosa saya yang begitu amat kufur terhadap nikmat dan kebaikan-Mu. Engkau maha baik ya Allah, memberi saya kemudahan untuk bisa kembali lagi ke tanah suci. Saya melihat pasti mereka seberjuang itu untuk bisa ke tanah suci. Tanpa bermaksud merendahkan, ya mohon maaf, dengan penampilan mereka yang sangat-sangat sederhana. Sangat-sangat apa adanya. Saya meyakini mereka sedemikian rupa berjuang untuk bisa menyampaikan mereka ke tanah suci. Sementara kita yang masih banyak diberikan kelebihan, gitu ya, kemudahan, yang keluar dari lisan kita keluh kesah, mohon maaf, saya sampai begini, ini ke saya sendiri ya, ya Allah, kalau ke tanah suci aja Engkau mudahkan, kenapa saya harus berharap cuma sekedar pengen ditanya oleh anak-anak misalnya, Umi apa kabar, Umi pakai apa, ke tanah suci loh Allah kasih gitu loh. Kadang-kadang kita berharap sesuatu yang sangat sepele dan sangat kecil dari manusia yang akan membuat kita itu kecewa, sakit. Tapi kebaikan Allah yang sangat nyata, sangat besar di depan mata kita, sering kita kufuri. Artinya apa? Di masa tua kita, di usia yang sudah mencapai 40 lebih, bahkan lonceng kematian sudah dibunyikan sebanyak 2 kali, artinya 50 tahun, yang membuat kita tidak bahagia adalah pengharapan kepada makhluk. Sementara kebaikan Allah di depan mata sering kita abaikan. Dan qadarullah saya mau ngasih materi ini, tadi saya baca gitu ya. Baca ada orang tua yang merasa dia single parent, membesarkan 3 anak laki-lakinya, dari mereka kecil sampai dalam tulisannya beliau itu sampai menghantarkan anak-anaknya berpendidikan S2 semua, 3 anak laki-lakinya, semua menurutnya diberikan pekerjaan, dicarikan pekerjaan oleh orang tuanya dengan bahasa, mohon maaf ya. Jadi saya tuh harus banyak bercermin. Bisa jadi itu juga saya, cuma dalam bentuk yang berbeda gitu ya. Jadi beliau merasa sudah saya carikan pekerjaan karena saya dulu bekerja di BUMN punya kedudukan. Sehingga anak-anak saya titipkan di BUMN terkenal dan sekarang sudah memiliki jabatan tinggi. Yang qadarullah anak laki-lakinya 3 sudah menikah, kemudian pisah tempat tinggal dengan orang tuanya. Lalu beliau mengatakan begini, untung gitu ya, saya sudah menyiapkan banyak uang, banyak aset, investasi uang yang banyak gitu. Sehingga ketika hari ini saya sudah tua tinggal sendirian di rumah saya yang sangat besar, mewah, anak-anak saya sudah keluar rumah karena sudah punya rumah tangga sendiri-sendiri, mereka sibuk dengan rumah tangganya sehingga tidak punya waktu untuk menyapa dan menyambangi ibunya. Saya bisa cari hiburan sendiri dengan teman-teman pensiunan saya dan lain-lain. Ini kan bahasa ungkapan ketidakbahagiaan dari seorang tua yang sudah pensiun, kesepian gitu ya. Yang kemudian kalau saya menafsirkan, bisa jadi itu semua dirasakan oleh semua orang tua. Hanya mungkin ungkapannya berbeda-beda gitu ya. Kemudian latar belakangnya berbeda-beda. Nah, dari situ saya mengambil hikmah. Betapa kita terlalu sibuk untuk merencanakan bahagia dari makhluk yang tidak punya daya dan upaya. Betul nggak? Sementara kita membuang-buang waktu untuk merencanakan akhir yang baik yang hanya kita yang bisa melaksanakan, bukan siapa-siapa. Akhir yang baik bisa kita raih ketika kita memiliki ketenangan. Memiliki cara untuk kita bahagia, menikmati ibadah kita di usia yang tidak lagi muda. Ibadah yang akan menghadirkan sebuah hakikat. Ibadah yang akan menghadirkan sebuah makna. Penghambaan yang sesungguhnya. Pengakuan yang sesungguhnya bukan di hadapan manusia, tapi di hadapan Zat yang Maha
tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu katakan Allah Maha Baik. Kita bersyukur punya Allah yang Maha Baik, yang selalu memudahkan urusan kita. Tidak ada perkara yang sulit menurut Allah untuk kita, kecuali sudah Allah ukur dan Allah takar sesuai dengan kemampuan kita agar kita meraih kebaikan-kebaikan dari sesuatu yang Allah berikan kepada kita. Maka prasangka baik kepada Allah dengan setiap hal yang kita lalui dalam kehidupan kita akan mendatangkan sikap ridho yang menjadikan kita tenang dan bahagia dengan cara kita tanpa berharap orang lain yang akan membahagiakan kita, siapapun itu, baik suami, anak-anak, dan siapapun itu tidak akan bisa membuat kita bahagia kecuali diri kita sendiri. Kita yang paling mengenal diri kita, bukan orang lain. Kita yang paling tahu bagaimana caranya membuat diri kita senang, bukan orang lain. Nah, kita akan senang, akan bahagia kalau kita mengenali diri kita yang sesungguhnya dengan cara berprasangka baik kepada Allah. Lonceng kematian ketiga dibunyikan saat usia kita 60 tahun. Semakin kuat bunyi kematian ketika kita mencapai usia 60 tahun, maka biasanya 60 tahun itu sangat lembut hatinya. Sangat sensitif gitu ya. Sangat mudah gitu terluka, tergores perasaannya. Karena sesungguhnya di usia-usia itu kita ibarat tawanan gitu ya. Orang kalau dalam tawanan kan dalam tekanan, sehingga apapun yang datang dari sekitar kita seakan-akan itu sebuah tekanan buat kita. Maka hal yang terbaik yang harus kita lakukan adalah apa? Perkuat roja dan khauf kepada Allah. Apa itu roja? Berharap. Apa itu khauf? Takut. Yang kita bangun, kita hadirkan dalam diri kita hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Sehingga di usia 60 tahun ya amal kita sudah bukan lagi berharap, tapi memahami hakikat bahwa ketika kita melakukan apapun semata-mata agar mendapatkan balasan dari Allah. Jadi hakikat keikhlasan harusnya di usia 60 tahun itu semakin kuat. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadisnya yang berbunyi, tidaklah berkumpul dua hal, yaitu roja dan khauf, dalam hati seorang hamba dalam kondisi seperti ini, yaitu menjelang ajal, sakaratul maut, melainkan Allah memberinya apa yang ia harapkan dan memberinya rasa aman dari hal-hal yang ia takutkan. Nah, ketika kita mencapai usia 60 tahun, ketika lonceng kematian sudah dibunyikan sebanyak 3 kali, maka jangan memperbanyak harap kepada siapapun, kecuali perkuat dan perbanyak harap ampunan dari Allah. Karena sesungguhnya itu yang sangat kita butuhkan. Bukan nanti dengan siapa saya meninggal. Bukan siapa nanti yang akan merawat saya di usia tua ketika saya sakit dan seterusnya. Tapi berharaplah terus ampunan dan rahmat dari Allah yang semoga di usia itu kita dimampukan oleh Allah untuk bisa mandiri. Untuk bisa mengurus diri sendiri. Untuk tidak meminta perawatan dari orang lain, kecuali kita insya Allah dimampukan oleh Allah. Satu kali lagi, qadarullah lagi ya Ibu. Tadi pas saya ngisi kajian di Sompok, satu jamaah saya cerita, dan saya qadarullah kenal yang diceritakan. Jadi ada seorang ibu yang memiliki 1 anak perempuan, terus kemudian menikah, punya 2 anak laki-laki. Singkat cerita, anak perempuannya itu kemudian mendahului ibunya. Beberapa bulan yang lalu karena kanker payudara,
anak perempuannya meninggal, tinggalkan menantunya, berarti ya sama 2 cucunya laki-laki yang dua-duanya sudah menikah. Nah, ibu itu setelah usianya lanjut itu hijrah dari kampung halamannya, kota kelahirannya di Purwokerto ke Semarang, ngikutin anaknya. Yang kebetulan beliau juga punya invest rumah di sini. Jadi satu RT dengan anaknya, rumah ibunya di bawah, rumah anaknya di atas. Jadi beliau setelah anaknya meninggal menempati rumahnya sendiri yang agak ke bawah. Nah, tadi diceritakan beliau itu habis jatuh, kemudian dalam perawatan di sebuah rumah sakit. Karena anaknya sudah meninggal, tadi tinggallah menantunya laki-laki dan 2 cucunya laki-laki yang sudah berumah tangga. Tapi 2 cucu laki-laki dengan istrinya, saya bilang jangankan dengan mbahnya, dengan orang tuanya sendiri saja, anak zaman sekarang itu apalagi sudah disibukkan dengan rumah tangganya, dengan pekerjaannya, tidak bisa berharap. Maka kemudian dia menyerahkan sejumlah uang kepada tetangganya untuk membantu membelikan pampers, nanti beliin obat, dan seterusnya. Nah, ya kita juga tidak bisa ini ya merencanakan kita tuh selamanya sehat, enggak. Tapi setidaknya dari kejadian itu kita bisa mengambil ibroh atau pembelajaran. Ya bahwa uang itu tidak menjamin masa tua kita itu akan tadi terjamin ada yang merawat gitu ya. Jangankan orang lain ya, orang lain mungkin kalau profesional karena dibayar gitu ya. Nah, artinya kalau kita mengandalkan keluarga, walaupun kita punya banyak harta, nggak menjamin kemudian anak cucu kita itu akan memperlakukan kita seperti apa gitu. Ya mungkin lebih tepatnya ya udah kalau walaupun tadi ya kayak kata-kata ibu yang pertama tadi yang 3 anak laki-laki dia bilang semua bisa diselesaikan dengan uang gitu ya. Itu kan bahasa ininya ya. Tapi ketika kita mandiri, kita menabung kebaikan gitu ya, maka sesungguhnya kan Allah berfirman dalam surat Hud ayat 114, sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan keburukan. Tugas kita adalah kemudian berharap kepada Allah agar di usia kita dimampukan untuk berbuat banyak kebaikan, sehingga kebaikan itu yang akan menghilangkan keburukan-keburukan pada diri kita saat kita lemah. Maka fokus kita adalah baik. Bukan tadi menghitung apa yang saya peroleh dari kebaikan saya, tapi seberapa banyak kebaikan yang sudah saya lakukan. Tanpa harus menghitung berapa banyak yang saya peroleh hasil dari kebaikan yang saya kerjakan. Bukan itu. Jadi tugas kita artinya apa? Melaksanakan kewajiban perintah Allah dan berharap hanya Allah yang akan menghitung kebaikan kita dan akan memberikan pertolongan saat kita membutuhkan kebaikan. Itu pasti akan Allah tunaikan. Dan lonceng yang terakhir adalah ketika usia manusia mencapai 70 tahun. Tapi Rasulullah kan mengatakan tadi, usia umatku kisaran 60-70, hanya sedikit sekali yang bisa melewati angka 70. Artinya jarang manusia sampai dibunyikan lonceng yang keempat. Kebanyakan sudah dipanggil oleh Allah. Maka kalau kita bisa melewati usia 60 tahun, ya, agar kemudian di usia itu gitu ya kita memiliki circle yang baik, maka dari muda diperintahkan kita untuk istiqomah, memfilter, menyaring gitu ya, untuk memiliki teman-teman atau teman bergaul yang solih. Jadi memilih teman di sini bukan karena parasnya, bukan karena hartanya, bukan karena jabatannya, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjadikan tolak ukur kebaikan dan sebuah jaminan kebaikan adalah ketika kita memiliki pergaulan yang baik. Ya, bahkan ulama dengan tegas mengatakan, apalagi usia kita sudah 50 nih, sudah harus ngecek-ngecek kontak tuh. Nomor kontak kita sudah ada belum 40 nama teman yang kita anggap solih.
Sudah mulai ditandain gitu ya. Sudah 40 belum. Kalau belum 40 berarti kita harus memperluas lagi pertemanan yang akan menjadikan kita itu benar-benar memiliki pengaruh yang baik dari pertemanan itu. Artinya apa? Kita harus rajin mendatangi tempat-tempat yang baik, bertemu dengan orang-orang baik, dengan niat karena Allah agar mereka pun kelak ridho bersaksi bahwa kita pernah bersama-sama belajar untuk baik. Bahkan kan salah satu jaminan untuk orang yang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat di kematiannya, karena sesungguhnya setiap manusia yang paling membutuhkan bantuan adalah orang yang sudah meninggal. Karena ketika kita masih hidup, kita masih bisa berusaha dan mengupayakan kebaikan untuk diri kita sendiri. Tapi saat kita meninggal, kita maka ulama mengatakan orang yang berpeluang mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat dari Allah ketika dia meninggal, disolatkan minimal 40 orang solih. Makanya tadi sudah mulai cek-cek kontak yang tersimpan di kontak kita sudah ada belum 40 nama yang kategorinya orang-orang yang kalau ketemu mengingatkan, kalau ketemu jadi ingat aku belum tilawah, kalau ketemu ini karena orang ini ahli sholat malam jadi kelingan aku semalam gak bangun malam dan seterusnya. Nah, kita bukan berarti membatasi pergaulan ya, kita boleh bergaul, tapi sudah mulai memfilter pergaulan-pergaulan yang akan mengingatkan kita kepada Allah. Ya kalau saya ini ya, kemarin tuh ketika di Tanah Suci pas tawaf wada, saya ngelihat keranda diusung. Ya, langsung gernyil gitu ya hati, terus itulah kematian yang indah. Bukan hanya 40 orang solih yang mensolatkan gitu. Di Tanah Suci kan meninggal di Tanah Suci, dimakamkan di Tanah Suci, dijanjikan rahmat yang sangat luar biasa. Terus saya baru kepikiran kemarin pas ngelihat keranda digotong gitu ya, diusung. Bagaimana mungkin tidak besar rahmat yang Allah turunkan ketika meninggal di Tanah Suci, yang mensolatkan bukan hanya 40 orang, tapi ribuan orang yang diundang oleh Allah dalam undangan yang baik. Sebuah kematian takziah, melihat orang baik, ditakziahi oleh orang baik, yang mensolatkan orang-orang baik. Sungguh kematian yang membuat kita iri gitu ya. Jadi merencanakan akhir yang baik itu bukan hadiah, tapi hasil dari perjuangan. Maka dari beberapa hal yang tadi disampaikan, intinya adalah jika kita ingin memiliki akhir yang baik, berarti setiap waktu, setiap saat yang harus kita kerjakan adalah kebaikan. Artinya, ketika pun kita baik, lalu bertemu dengan orang yang tidak baik terhadap kita, katakan, Alhamdulillah ya Allah, bukan saya yang tidak baik. Karena kita akan kelihatan baik kalau bertemu dengan orang yang nggak baik. Kita tidak akan dilihat baik kalau kita tidak bertemu dengan orang yang tidak baik. Artinya kalau ada orang yang kita rasa tidak baik, itu cara Allah menolong kita agar kita menjadi baik. Kita yang butuh kebaikan, bukan orang lain yang butuh kebaikan kita. Allah tidak membutuhkan sedikit pun bantuan kebaikan dari kita. Kitalah yang sangat membutuhkan pertolongan Allah. Ketika kita merendahkan hati di hadapan Allah, menghambakan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah, maka Allah akan meninggikan derajat kita. Allah akan memberikan kemudahan dan Allah akan mendekatkan dengan pertolongannya. Mari bersama-sama kita fokus, gitu ya.
fokus kepada tugas dan kewajiban kita yang kita nggak tahu kapan itu akan berakhir. Jangan lelah jadi orang baik. Jangan bosan jadi orang baik sekalipun kita tidak dianggap baik. Sekalipun kita tidak diterima dengan baik, sekalipun kita tidak diperlakukan dengan baik. Semakin tidak diperlakukan dengan baik, semakin kita diposisikan di bawah, semakin besar peluang Allah meninggikan kita. Karena orang-orang yang merendah, itulah yang dicintai oleh Allah. Maka merendahlah sampai tidak merasa direndahkan. Artinya apa? Kalau kita masih sering merasa direndahkan, masih merasa dikecilkan, berarti kita belum menjadi orang yang diharapkan oleh Allah, yang rendah hati dan tidak tinggi hati. Akhir yang baik adalah ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan baik, berkata yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik, gitu ya, menampakkan wajah yang baik. Tidak mudah. Semoga dengan penghambaan, dengan pengharapan, Allah memilih kita menjadi hamba-hambanya, yang semoga kemudahan yang kita miliki adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Kalau saya di usia saya yang sudah 52 ya ibu-ibu, selalu mengaitkan sesuatu itu menghubungkannya dengan Allah. Contohnya kayak tadi pagi, saya itu sebelum ke Sompok itu kalau dari saya lumayan jauh ya. Dari Sendang Mulia ke Sompok itu jauh lah pokoknya, melewati beberapa lampu merah gitu ya. Saya ngisi dulu di sebuah tempat. Kemudian pas saya keluar dari tempat itu tuh macet panjang. Karena ada perbaikan jalan, perbaikan saluran air, dan seterusnya, ditambah dengan cuaca yang memang lagi musim hujan. Saya itu sejak di Tanah Suci kemarin, saya melantunkan banyak istighfar sama la haula wala quwata illa billah. Sampai rumah itu, rasanya tidur itu, seluruh isi tidur saya tuh ucapannya kayak perasaan masih berjuang di Tanah Suci, masih astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah gitu ya. Jadi kayak itu tuh udah jadi spontanitas kalau lagi panik, aduh ntar nyanda enggak waktunya gitu, udah la haula wala quwata illa billah. Qadarullah, jadi saya keluar gang itu yang macet sebelah kiri, saya tuh karena keluar dari gang yang sebelah kiri, otomatis saya tuh nggak melewati yang macet, karena saya jalan sebelah kirinya mobil yang macet, sambil la haula wala quwata illa billah, sampai lampu merah tuh kayak tanpa hambatan gitu ya. Dan qadarullah misalnya hal-hal kecil, misalnya iso menggok gitu ya, maksudnya sambil zigzag gitu untuk ngejar waktu, qadarullah mudah. Dan saya selalu berprasangka baik dan semoga tidak menjadikan sebuah takabur, ini pasti karena Allah yang memudahkan. Jadi waktu yang sangat pendek biar saya nggak terlambat itu alhamdulillah, maksudnya bisa lebih cepat dari waktu yang saya perhitungkan gitu. Dan itu ketika kita benar-benar penghambaan kita, rasa berharapnya kita kepada pertolongan Allah tuh dikencengin, dibesarin gitu. Maka kemudahan itu kalau kita kemudian merenung gitu, memaknai, itu sangat luar biasa. Gitu ya ibu-ibu. Jadi bukan karena kita bisa, bukan karena kita baik, lalu ada kemudahan. Tapi Allah yang maha baik. Kita harus bersyukur punya Allah yang maha baik, yang selalu ingin memudahkan urusan kita. Tidak ada satupun kesulitan yang Allah kasih kepada kita, kecuali Allah ukur dan Allah takar sesuai dengan kemampuan kita. Nah, ketika fokus kita adalah baik, semoga merencanakan akhir yang baik benar-benar menjadi sebuah hadiah yang Allah berikan kepada kita. Dan kita semua punya akhir yang baik, punya tempat akhir yang baik bersama orang-orang yang baik. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Semoga Allah melembutkan hati kita semua. Semoga Allah senantiasa menurunkan hidayah dan inayahnya dalam diri kita. Semoga Allah tetapkan istiqomah iman Islam kita
sehingga kita sama-sama meraih kebaikan dunia dan akhirat. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi kajian yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustazah Melia. Tadi sedikit merinding ya, karena ini judulnya tentang tema merencanakan akhir yang baik. Di sini kita bagaimana mempersiapkan apa yang akan kita siapkan jikalau kita meninggal nanti. Apakah kita termasuk orang-orang yang husnul khotimah atau tidak? Pasti ini sudah kita siapkan dari sebelumnya. Jadi jamaah pengajian Priska di mana saja berada yang sedang online, apakah yang sudah kita siapkan pada diri kita masing-masing? Karena di sini ada seperti yang disampaikan oleh tadi, ada 4 yang sudah dipersiapkan untuk membuat kita semakin dekat kepada Allah, semakin banyak membawa perubahan-perubahan kepada diri kita masing-masing, hingga membawa kita ke keadaan husnul khotimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu semuanya, kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Seperti yang sudah Umi Rodia tadi sampaikan, mungkin ada salah pertanyaan dari ibu-ibu semuanya. Kami persilakan untuk 2 orang penanya dulu. Kepada ibu-ibu yang sudah ada pertanyaannya, disilakan. Ibu-ibu yang sudah siap. Di luar tema boleh ibu-ibu, monggo kalau ada pertanyaan lain di luar tema. Diperluas ini sama Ustazah. Ya, seperti katanya Umi tadi, silakan ibu-ibu di luar tema juga boleh. Mungkin tadi sedikit agak merinding ya, jadi boleh yang lainnya, boleh masalah yang lain juga boleh. Biar nggak horor, biar nggak tegang, monggo. Sedikit mencekam ya. Itu pasti nanti kita hadapi. Mau nggak mau harus siap. Iya. Betul. Nggak siap harus siap. Iya. Siap Ustazah izin bertanya. Boleh, monggo. Iya. Ayo silakan. Iya, ini Ustazah saya mau bertanya, lebih baik itu kalau kita bersedekah itu lebih baik sedekah untuk diri sendiri atau untuk orang tua? Kan katanya misalkan kita bersedekah untuk orang tua atau orang lain kan pahalanya kita juga dapat. Nah, itu lebih baik kan kita sedekah untuk diri sendiri yang banyak atau orang tua. Terus ini lagi Ustazah, misalkan kita sedekah itu Ustazah, lebih baik mana kita atas nama atau hamba Allah gitu. Ya. Sudah, terima kasih. Ya, pertanyaan ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, ketika kita bersedekah lebih utama mana, atas nama diri sendiri atau orang tua? Ketika orang tua kita sudah meninggal gitu ya, yang paling dirindukan dari orang tua yang sudah meninggal itu karena orang yang sudah meninggal kan terputus amalnya, sudah tidak lagi mampu untuk melakukan amal apapun. Nah, dalam surat Al-Munafikun ayat yang ke-10, 63 ayat 10, sesungguhnya yang paling dirindukan oleh orang yang sudah meninggal, boleh dibuka Al-Munafikun surat 63 ayat 10. Maaf Bu, jaringan error. Ya. Mungkin Ustazah bisa aneh ini. Ya. Ada yang bisa buka atau saya sendiri? Surat 63, surat Al-Munafikun ayat 10. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antaramu. Dia lalu berkata sambil menyesal,
Ya Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, aku akan dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang saleh. Ya, jadi orang yang sudah meninggal, termasuk orang tua kita kalau sudah meninggal kan tadi ya, sudah terputus amalnya, tidak mampu beramal. Maka yang paling dirindukan adalah ingin bersedekah. Jadi kalau kita memiliki orang tua yang sudah meninggal, sebaiknya setiap sedekah kita mintakan pahalanya untuk orang tua kita. Terus kita dapatnya apa? Kita tetap dapat pahala. Pahala apa? Anak yang berbakti kepada orang tua. Pahala terbesar setelah kita beriman kepada Allah adalah pahala berbakti kepada orang tua. Birrul walidain itu menduduki peringkat kedua yang pahalanya terbesar setelah beriman. Jadi kalau memang orang tua kita sudah meninggal, selain kita memohonkan istighfar untuknya, yaitu dengan Rabbil firli, wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira, juga dengan mengirimkan pahala sedekah untuk orang tua kita. Itu sekali nggak apa-apa, misalnya sedekah untuk atas diri kita, tapi jangan sampai melupakan sedekah yang kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Kemudian pertanyaan kedua, kalau kita bersedekah sebaiknya menggunakan nama hamba Allah atau nama langsung, nama asli. Nah, ini ada yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu pernah bersedekah dalam dua keadaan, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi. Ketika beliau bersedekah terang-terangan itu agar orang-orang di sekitarnya yang masih sangat rendah kesadaran sedekahnya termotivasi. Jadi jangan suudzon kalau ada orang yang sedekahnya diceritain atau mungkin diposting, jangan langsung bilang ria, pamer, dikit-dikit diposting, dikit-dikit diceritain gitu ya. Karena bisa jadi mereka berniat terus mungkin melihat bahwa orang-orang di sekitarnya masih sangat rendah kesadaran sedekahnya. Makalah diposting, makalah diceritain, biar yang tadinya nggak terus nggak kepengen sedekah, jadi ikut-ikut sedekah gitu ya. Tapi ketika kemudian sembunyi-sembunyi, misalnya tadi ya dengan menyembunyikan nama, itu kalau apabila memang orang di sekitarnya sudah sangat baik kesadaran sedekahnya, maka sebaik-baiknya amal adalah yang disembunyikan. Jadi kita bisa melihat kondisinya ya, kebutuhan kita saat kita sedekah, terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, kita yang paling tahu keadaan di sekitar kita. Gitu ya, artinya boleh terang-terangan, boleh sembunyi-sembunyi, boleh dengan nama terang, boleh dengan menyembunyikan nama asli, yang masing-masing punya tujuan yang baik. Dan kalau untuk kita ya, jangan pernah memahami satu ilmu itu untuk mengukur orang lain. Jadi untuk mengukur kita aja. Jangan ukur orang lain kalau dia seperti ini, ria gitu, enggak. Tapi kalau untuk orang lain prasangkanya yang baik. Untuk diri kita, kita yang tahu. Kita kapan ria, kapan enggak ria, orang belum ngomong, dewe wis ngerti. Kalau kita mau jujur ya. Jadi kita harus lebih peka di sisi untuk menilai amal kita daripada menilai amal orang lain. Begitu? Ya, ada yang lain? Silakan mungkin ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang masih ada unek-unek pertanyaan di dalam hati, mumpung masih ada silakan ibu-ibu. Tapi ini agak menyimpang ya dari Ya, boleh. tema. Mungkin ini agak istilah Jawanya wagu ya. Tentang fenomena meng-cut off orang tua. Jadi tentang kita sebagai anak kayak bukan membenci, bukan apa ya, tapi kayak membatasi dengan orang tua karena luka lama mungkin. Yang mungkin orang tua itu nggak sengaja gitu. Kayak misalnya dibanding-bandingkan. Terus misalnya selalu disalahkan padahal dia itu nggak berbuat nggak melakukan hal itu gitu. Jadi misalnya kakaknya atau adiknya yang melakukan, tapi yang
Jadi Ya, bahan pelampiasannya tuh kita ya, gitu. ya. Gimana dalam Islam itu menyingkapi kayak gitu? Dalam artian biar Agar nggak kita tetap ridho terhadap perlakuan orang mm-mm. tua dan Ya, bisa tetap bersikap sewajarnya gitu ya. ya. Jadi nggak ya akhirnya kita itu kayak meng-cut off gitu loh, bukan Iya, membenci iya, atau tapi jadi kayak ada trauma, membatasi nanti diri. kalau Ya, banyak ketemu, banyak ngomong, khawatir nah, kejadian itu berulang kembali gitu ya. padahal Ya, kita udah memaafkan nih, ya, maafkan. Cuman pas saat kita bertemu berbicara itu tiba-tiba kayak muncul apa ya? ya, Wah, ini nanti ketakutan, bakalan kayak kekhawatiran. gini. Iya, Bakal kayak gini. Nah, gimana sih sikap kita sebagai anak iya. untuk apa? eh, menghilangkan lah rasanya. Ya, menghilangkan nggak mungkin sulit ya, tapi bisa berdamai. Berdamai Ya, dengan perasaan itu dan ya tadi ya bisa menerima keadaan itu sehingga eh, ketakutan, kecemasan itu bisa kita minimalisir ya, walaupun mungkin sulit untuk dihilangkan gitu ya. Nah, kalau dalam syariat begini ya. Pertama, Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang kedua, dalam surat Luqman dibuka dulu. Surat Luqman, surat 31 ayat 14 sampai 15. Kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Ya, belum lagi. Lanjut sampai 16, sampai 16. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya. Tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Ya, ya, kita pahami dulu pelan-pelan ya bahwa orang tua tidak bisa memilih model seperti apa anak-anak yang dilahirkan dari rahimnya. Begitu juga pun anak tidak bisa memilih lahir dari rahim orang tua yang seperti apa. Allah yang memilihkan. Ya, Allah yang memilihkan rahim untuk kita lahir. Allah juga yang memilihkan kita lahir dari rahim orang tua kita. Terlepas dengan segala kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh orang tua ya, tentunya dengan latar belakang pendidikan, latar belakang pola asuhnya dulu juga di orang tuanya pasti akan membawa kebiasaan-kebiasaan itu yang kemudian tanpa disadari berulang gitu ya. Jadi ketika kemudian kita mendapati sesuatu yang baik dari orang tua ya berarti itu Allah memberikan ibroh pembelajaran dari apa yang kita rasa baik. Tapi pasti ya semua orang tua punya kelebihan, punya kekurangan. Dan ketika kekurangan itu yang kemudian menjadi sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita, maka yang harus kita tanamkan adalah ketika hari ini di posisi kita dapat suami yang baik gitu ya, mungkin kemudian anak-anak yang baik. Nah, itu harus kita katakan pada diri kita minimal agar untuk menghilangkan kekecewaan itu begini. Kalau orang tuaku dulu nggak keras, orang tua saya nggak memperlakukan saya demikian, ya mungkin saya tidak mendapatkan kebaikan seperti hari ini. Ya. Kemudian seburuk apapun orang tua, Allah perintahkan kita memperlakukan mereka di dunia dengan baik bukan karena sikapnya, bukan karena tanggung jawabnya, tapi karena rahimnya yang dipinjam oleh Allah menjadi wasilah kita ada di dunia. Jadi baiknya seorang anak kepada orang tua bukan karena orang tuanya baik atau tidak,
punya kalimat yang baik atau tidak, tapi karena orang tua, ibu kita khususnya punya rahim yang dipinjam oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan kita. Bahkan Allah perintahkan tadi ya dalam surat Luqman ayat 16, seburuk apapun, bahkan ngajarin murtad, ngajarin kafir sekalipun gitu ya, sekalipun kita nggak taat dengan perintahnya, dengan ajarannya, tapi perintah Allah apa? Pergaulilah mereka di dunia dengan baik. Karena apa? Dalam surat At-Tur ayat 21, Allah mengatakan, manusia itu kita tuh masing-masing akan mempertanggungjawabkan amal kita sendiri-sendiri. Jadi kalau kita menganggap orang tua kita tidak baik, orang tua akan mempertanggungjawabkan amalnya sendiri. Dan kita sebagai anak tetap baik pun akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita tanpa ditanya orang tuamu baik atau tidak. Tapi kamu baik atau tidak terhadap orang tuamu. Dan orang tua kita pun akan ditanya, kamu baik atau tidak terhadap anak-anakmu. Jadi untuk meminimalisir tadi ya, ingat kebaikan orang tua kita. Saya ya jujur 4 kali ke Tanah Suci, karena saya menyadari banget, saya juga punya orang tua yang sangat keras, pola asuhnya sangat keras, dalam mendidik keras, tapi saya selalu berusaha untuk menghadirkan kebaikan begini. Mungkin kalau ibu saya dulu nggak keras, saya nggak sekuat hari ini. Dan saya selalu mengingat perjuangannya walaupun dengan cara yang salah, karena orang tua kita mungkin bekal pendidikannya tidak sebaik kita hari ini. Pergaulan mereka tidak sebaik kita hari ini yang banyak memberi masukan. Mereka hanya menginginkan anaknya sukses, anaknya baik dengan cara mereka. Yang mereka yakini dengan cara ini anak saya akan baik. Tadi kalaupun kemudian, kalau mungkin aku nggak dibanding-bandingkan dulu, aku nggak sekuat ini usahanya untuk bisa membuktikan pada diriku sendiri minimal aku bisa. Maka sampai kemarin ya umroh saya kemarin tuh saya bilang begini sama Allah. Saya bersyukur punya orang tua dengan model apapun, yang pasti kita bisa seperti hari ini tuh karena doa mereka. Di saat kita jauh, pasti ada doa-doa yang terbaik yang mereka lantunkan untuk kita. Saya bilang sama Allah kemarin begini, ketika di Madinah saya mau pamit ke Mekah, ya Allah, kalau ada kebaikan, ada pahala yang bisa saya hasilkan dari ibadah saya selama di Madinah, ya Allah, saya hibahkan seluruh pahala itu untuk ayah dan bapak dan ibu saya. Karena saya yakin banget, kemudahan yang Allah berikan itu karena doa-doa orang tua yang saya nggak tahu. Dan kalau kita berhitung kebaikan gitu ya, pasti lebih banyak kebaikan orang tua yang sudah diberikan untuk kita anak-anaknya dibanding kebaikan yang kita berikan untuk orang tua kita. Semoga hal-hal yang tidak baik yang terus terbawa dalam kehidupan kita, terutama dari orang tua, itu yang akan menjadikan Allah mengangkat derajat kita. Ketika kita ridho. Karena syarat Allah ridho dengan kita adalah kita ridho dengan perlakukan orang lain, terutama yang tidak mengenakan, apalagi orang tua. Saya dulu terlambat menyadari walaupun perkataannya tadi ya kadang kasar, kadang membandingkan, tapi ada perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh orang tua, terutama ibu, untuk menjadikan kita sukses. Jadi pesan saya, jangan sampai ketika kita sadar orang tua kita sudah nggak ada dan kita nggak bisa peluk lagi, kita nggak bisa minta maaf lagi. Seburuk apapun orang tua kita, mereka lah yang dipercaya oleh Allah untuk mengandung kita, untuk melahirkan kita. Jadi berusahanya apa? Ingat kebaikannya. Ya sekalipun sulit, pasti sulit ya, karena manusia itu lebih mudah mengingat keburukan orang lain dan mengingat kebaikan sendiri. Sulit mengingat kebaikan orang lain dan sulit melupakan kebaikan sendiri. Tapi ketika kita berusaha
Semoga Allah menghendaki kita orang-orang yang mudah mengingat kebaikan orang lain dan mudah melupakan keburukan. Jadi kalau saya tuh dulu ini ya, ngelihat orang tua yang ketika kulitnya sudah mulai keriput gitu ya, terus mungkin di anggota tubuhnya ada bagian anggota tubuh yang mungkin pernah terluka. Saya ingat ini pasti dulu untuk anak-anaknya, sehingga misalnya mungkin jarinya keluka, ada bekas luka. Seberjuang itu loh orang tua kita untuk kita. Ya sama seperti kita berjuang untuk anak-anak kita, seperti itulah orang tua kita berjuang untuk kita. Tapi beda cara ya. Kalau orang tua zaman dulu kan nggak seperti zaman sekarang, ada ilmu parenting, bagaimana cara memperlakukan anak. Orang tua dulu kan yang penting prinsipnya kalau nggak dikerasin, kalau nggak digalain, orang mudeng. Nanti nggak sukses kan gitu ya. Kalau orang zaman sekarang kan ilmu parenting, ilmu apa banyak. Nah, gitu ya, kita hargai, kita maklumi dengan segala keterbatasan orang tua, dan kita yakini tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya tidak sukses. Bisa jadi cara kita mendapatkan sukses karena perkataan orang tua yang seperti itu. Jadi kita lebih giat belajar, kita lebih semangat untuk meraih sukses. Harus berterima kasih. Terima kasih Ibu, karena Engkau telah membanding-bandingkan aku dengan Mbak, dengan Emas. Alhamdulillah, hari ini aku jadi anakmu yang kuat. Jadi anakmu yang tidak takut dengan kegagalan, dan seterusnya. Kalau kata Umar Mita begitu, kita harus berterima kasih dengan orang yang telah menerpa kita dengan ejekan, merendahkan, menghinakan. Karena banyak orang sukses karena awalnya dihina, diragukan, direndahkan. Betul nggak? Itu ya. Jadi bersyukur. Ya, walaupun dengan sesuatu yang menyakitkan, tapi akhirnya kita jadi orang yang kuat hari ini. Semangat. Ya, itu ya Bu Andra ya. Kayaknya menyembuhkannya datang, peluk, terima kasih Ibu sudah Gimana Bu membuatku Andra? sampai sekuat ini, dan seterusnya. Itu ya, bismillah. Ya, alhamdulillah tambahan ilmu kita kembali ya dari Umi ya. Luar biasa malam ini Umi sudah banyak sekali memberikan kita ilmu dan pelajaran. Jadi semakin banyak yang bertanya, semakin banyak lagi wawasan yang kita dapatkan pada malam hari ini. Ada lagi Amin. Ibu yang mau bertanya lagi? Ibu Priska yang hadir pada malam Boleh tanya ya ini. Ustazah, Bu Khairi Boleh Bu tanya Dia, nih. Bu, monggo. Curhat ya Satu Ustazah. lagi mungkin Ibu ya. Boleh Silakan, Ibu. curhat Ya. dong. Bagaimana cara mengatasi kalau apa ya, overthinking gitu loh Kak. Misalkan kita sakit gitu terus Ya, overthinkingnya macam-macam gitu. Bagaimana Ustazah? ya, overthinking itu perempuan banget gitu ya, yang nggak bisa kita Ya hindari. misalkan kita naik motor, kok wataknya aku ngene ya. Aku gini nanti wataknya gini ya gitu loh Ustazah. Ya, Pripun Ustazah? caranya adalah tadi ya, merubah kalimat ketika kita overthinking dengan kalimat yang baik. Kan overthinking itu ge gitu ya. Nah, diganti dengan semoga. Jadi begitu ada lintas, oh gue kebanan, gue macet, misalnya gitu ya. Semoga diberi kelancaran. Semoga kalaupun macet aman. Dan seterusnya, semoga. Ganti kalimat overthinking itu dengan doa. Jadi jangan biasakan memperturutkan sesuatu yang kemudian akan menggiring kepada prasangka-prasangka yang membuat kita jadi ketakutan sendiri, khawatir sendiri, gitu. Termasuk sedihnya kita tuh karena overthinkingnya kita kan sebenarnya. Mungkin orang nggak berpikir sampai ke situ, kita mau udah aja jauh banget pikirannya gitu. Tapi ngono, ancen ngono misalnya, ya semoga, ganti dengan semoga. Semoga ya Allah, pokoknya ganti semoga dengan doa-doa yang terbaik. Karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Jadi yang harus kita rubah adalah prasangka kita. Overthinking itu prasangka, iya kan? Prasangka yang berlebihan. Diganti dengan doa. Banyakin doa. Jadi
kekhawatir kayak misalnya kayak kemarin ya, cerita sedikit aja ya. Saya tuh baru pertama kali diamanahin bawa jamaah kan kemarin. Itu waduh kekhawatiran saya gede banget. Tapi alhamdulillah di tengah-tengah besarnya kekhawatiran saya takut gagal, takut gak bisa bawa jamaah. Ternyata kemudian ketika menggunakan tadi ya, semoga saya merasa tadi loh, penghambaan saya kepada Allah tuh lebih besar jadinya. Dikit-dikit ya Allah semoga ya Allah minta tolong ya Allah semoga nggak begini ya Allah mampukan saya ya Allah. Jadi yang harusnya mungkin sehari 2-3 kali bisa jadi berpuluh-puluh kali kayak gitu loh. Jadi kita merubah kekhawatiran kita dengan memperbanyak doa. Jadi tadi Allah hadirkan rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir. Ternyata Allah minta agar penghambaan kita, pengharapan kita kepada Allah semakin kuat ternyata. Tapi kan nggak semua orang bisa mensikapi hal yang sama. Ya. Gitu. Jadi makanya kenapa dikatakan ilmu menjaga pemiliknya. Setidaknya kalau kita pernah mendengar ini nanti suatu saat lupa tapi nanti akan keinget gitu. Oh iya semoga ya Allah kayak gitu. Semakin sering khawatir berarti semakin banyak peluang kita untuk memohon pertolongan kepada Allah. Dan itu saya rasakan banget bener kemarin. Saya tuh nggak pernah transit di Muscat ya Allah beri kami kemudahan, beri kami kelancaran terus. Jadi sepanjang jalan tuh komit la haula wala quwata illa billah, haula wala quwata illa sama astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gitu aja. Ya, ketika seperti itu maka Allah melihat kesungguhan kita itu ketika kita kepepet, ketika kita takut, ketika kita khawatir. Overthinking itu kan ketakutan, kekhawatiran yang berlebih-lebihan. Maka harusnya kepepetnya kita, kekhawatiran kita menjadikan sebuah doa yang semakin banyak. Itu Budi Abangnya ganti dengan semoga dan pengharapan permohonan pertolongan kepada Allah dan pengakuan tidak punya daya dan upaya. Okay. Dan ternyata itu memang Ustazah, ternyata memang kita itu semua kita itu memang pintar sekali overthinking itu Ustazah. Memang itu salah satu. Semakin besar rasa penghambaan kita tuh kayak makhluk yang sangat kecil. Yang tidak punya kekuatan apapun kalau tidak karena pertolongan Allah. Benar? Saya tuh belum bisa move on ya Ibu, mohon maaf dari tanah suci tuh. Kayak kemarin tuh kok enak ya nikmat kalau di tanah suci tuh ngeliat Ka'bah aja rasanya kita tuh ayo ya Allah ya Rabb gitu ya. Memang lama sekali move on-nya. Dan ternyata ketika kita la haula wala quwata illa billah ya, terutama kita meminta tolong kemudahan selama ibadah tanah suci, harusnya kalimat itu dibawa pulang untuk apa? Minta kemudahan untuk melanjutkan. Karena yang berat itu melanjutkan, bukan saat di sana. Yeah. Di sana kita semangat bangun jam 2, 5 waktu ke masjid walaupun jauh, kaki sampai melentung ibaratnya, semangat. Tapi yang lebih berat adalah ketika sampai rumah bisa nggak membawa semangat itu? Melanjutkan semangat itu di rumah, itu yang paling berat. Makanya la haula wala quwata illa billah itu investasi juga. Bukan saat ini, suatu saat kita lebih butuh kalimat itu, tapi kan kita tabung dulu. Nggak bisa kita gunakan la haula wala quwata illa billah hari ini untuk kita pakai hari ini. Nukernya nanti kayak misalnya 10 gratis 1 misalnya. Allah pun punya hitung-hitungan. Kamu berapa kali la haula wala quwata illa billah, 1 kali pertolongan begitu. Nggak mungkin 1 kali la haula wala quwata illa billah langsung 1 pertolongan celing, enggak. Banyak dulu. Allah minta kamu mampu la haula wala quwata illa billah 100 kali aku kasih 1 pertolongan. Nah, kita baru 50 kali udah minta ya kata Allah belum. Wong cuci mobil aja 10 kali baru dapat gratis 1. Iya kan? Harus punya tabungan. La haula wala quwata illa billah maunya ngomong sekali langsung celing ya nggak bisa. Makanya karena Allah melihat kalau kamu nggak dikasih kekhawatiran, nggak dikasih overthinking, minta tolongnya dikit, padahal syaratmu ditolong kudu akeh gitu kan. Nah kata Allah hadirkan dulu rasa tadi khawatir cemas. Allah minta lebih banyak minta tolongnya gitu. Makanya tadi diganti dengan semoga. Gitu aja. Terima kasih Ustazah. Iya, sami-sami Bu Dia. Lanjut Bu Khairil. Betul sekali. Iya. Betul sekali ya Ibu ya. Karena seperti
Ustazah bilang tadi itu ucapan itu adalah doa ya. Jadi kalau kita Iya, berucaplah yang baik, berdoalah yang baik karena semua itu kembali lagi ke diri kita masing-masing ya, Umi ya. Iya. Eh, Oke, betul. semakin malam semakin ramai ya. Jadi mungkin waktunya sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Kita Ya, kembali ke Ustazah untuk memimpin doa kita kembali sebagai penutup acara kita pada malam hari ini. Kami persilakan Ustazah untuk memimpin doa pada malam hari ini. Disilakan. baik. Mari kita hadirkan hati, tundukkan kepala sejenak, kita angkat kedua tangan kita sebagai bentuk kesungguhan bahwa kita membutuhkan pertolongan Allah, agar Allah senantiasa melembutkan hati kita, menguatkan kesabaran kita, menguatkan keikhlasan kita dalam berbuat baik terhadap siapapun semata-mata karena berharap Allah ridho, dan semoga kita pun ridho dengan setiap ketetapan yang Allah jadikan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang baik semoga menjadikan kita bertambah syukurnya kepada Allah. Sesuatu yang kita rasa tidak baik semoga menguatkan kita untuk terus bersabar meraih ridhonya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til Amin. mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tutillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti Amin. wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu man Amin. tasya'u bighairi hisab. Allahumma inna hada iqbalu lailik wa idbaru naharik wa Amin. aswatu du'atik faghfir lana. Amin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawassikillahumma rabitataha Amin. wa dimuddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladzi la yakhbu wasrah suduraha bi faitil imani bik Amin. wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amidha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahwa hati-hati kami telah berkumpul untuk mencurahkan mahabbah kepadamu, bertemu untuk taat kepadamu, bersatu dalam rangka menyeru kebaikan di jalanmu, dan berjanji setia untuk membela syariatmu. Maka kuatkanlah ikatan pertaliannya. Ya Allah, abadikanlah kasih sayangnya. Tunjukkanlah jalannya dan penuhilah dengan cahayamu yang tidak pernah redup. Lapangkanlah dada kami dengan limpahan iman dan keindahan tawakal kepadamu. Hidupkanlah dengan munajat kepadamu, ma'rifatmu, dan matikanlah dalam keadaan syahid di jalanmu. Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Amin. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhirnya doa dari Ustazah tadi,
Maka berakhirlah pula acara pengajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah tadi menjadikan kita lebih tambah lagi ilmunya, lebih dalam lagi wawasan kita dalam ilmu agama. Kami dari Amin, amin panitia ya mengucapkan Ustazah. mohon maaf atas segala kekurangan dan mengucapkan terima kasih kepada Ustazah yang sudah hadir pada malam hari ini dan semua ibu-ibu Priska yang sudah hadir juga pada malam hari ini. Kami Amin. ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, doa penutup masjid. Subhanakallah wihamdika. Wa bihamdika asyhadu alla Asyhadu an la ilaha anta illa anta. astaghfiruka Astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin semuanya.